Podcast. Boleh deh perkenalan dulu. Halo kelas! Perkenalkan, kami perwakilan podcast dari kelas 8E. Pertama, ada saya. Perkenalkan, nama saya Almira Hasna Zairada Mendra, biasa dipanggil Hasna. Nama saya Almira Liana Nabela, biasa dipanggil Liana. Nama saya Mutiara Aprilina, bisa dipanggil Muti. Oke, jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Gampang aja, relax, chill, nggak usah takut, nggak usah tegang. Pertanyaan pertama ya. Siapa sih tokoh presiden yang kalian suka? Dimulai dari kita semua nih, jawab ya. Boleh. Jawab satu-satu. Jawab satu-satu deh. Aku sih Jokowi. Jokowi. Kenapa tuh Jokowi? Kenapa? Bisa dilihat negara maju sih. Kalau Hasna. Kalau aku tentu aja Bapak B.J. Habibie, karena dia beneran menginspirasi kita semua sih ya, karena apalagi dia itu seorang ilmuwan ya. Betul banget. Apalagi banyak film tentang dia itu sangat menginspirasi aku sih, apalagi aku suka nonton film. Kalau Lili gimana Lili? Aku juga B.J. Habibie karena itu menginspirasi aku untuk melihat negara lebih maju sih. Contohnya? Itu yang kayak Hasna bilang, yang kayak contohnya film-film yang bisa menginspirasi kita dari sifat-sifat dia. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Seberapa penting tokoh ilmuwan menurut kalian? Mulai dari Mutiara. Iya. Boleh ulang soalnya? Seberapa penting tokoh ilmuwan menurut kalian? Penting banget dong, apalagi untuk generasi kita sekarang, Oke. biar lebih maju. Kalau Hasna? Tokoh ilmuwan itu penting banget ya, apalagi kita kan sebagai generasi muda yang bagus, yang baru, generasi emas penerus bangsa. Biasanya tokoh ilmuwan itu dijadiin sama kita tuh kayak sebagai kiblat kita gitu loh. Kayak kita lihat Kiblat. kita lihat gimana sih tokoh ilmuwan tuh bagi kita positifnya gimana. Terus kita Oke. ikutin yang positifnya. Apalagi mereka pantang menyerah kan, menurut aku sih itu. Kalau Liana? Apa tadi pertanyaannya? Seberapa penting tokoh ilmuwan menurut kalian? Penting sih untuk menjadi contoh untuk generasi-generasi sekarang, Gen Z ya, Iya, terutama Gen Z. Oke. agar lebih maju, dan itu sih. Bagaimana kalian menghadapi perbedaan sifat agar tetap terjalinnya hubungan yang rukun? Aku dulu, boleh Oke, nggak? boleh. Pertama itu saling menghargai agar dapat meningkatkan dan menciptakan kedamaian dan kerukunan. Terus yang kedua itu saling komunikasi ya, agar terbentuknya Gak apa-apa, santai aja. sifat kita. Jadi kita mengetahui sifat kita dan sifat dari diri orang lain Oke. dengan adanya komunikasi. Terus yang ketiga itu kerjasama agar menciptakan sifat saling menolong dalam diri kita. Dah. Oke. Kalau Hasna? kalau menurut aku ya, apalagi tadi perbedaan sifat. Iya. Itu sangat relate di era kita karena rata-rata banyak yang kemudian ya kan, pernah dengar kan kata-kata kemudian, tiba-tiba kita didiemin sama teman, kita nggak tahu salah kita apa. Tapi lebih baik sih menurut aku jika kalau teman kita ada salah, biar gak mempengaruhi suasana, itu lebih baik kita ngomong gitu loh kalau kita ada salah. Jadi kita kayak gak awkward, pokoknya gak kemudian sih, itu sih harus kita kayak ngomong each other gitu satu sama lain. Oke. Kalau aku kayaknya sih kata Hasna, kayak rata-rata Gen Z tuh kemudian kita jadi Relate ya. iya banyak ya. Oke. Gitu sih. Kira-kira apa sih yang membuat Gen Z itu bisa mutian? Kemudian Iya, kemudian. Gen Z kemudian mungkin emang beberapa hal ya, bisa aja karena keadaan, bisa keadaan nilai, keadaan percintaan juga bisa, atau keadaan lain-lainnya, keadaan keluarga juga bisa, atau malah emang nggak mood aja buat ngelakuin suatu hal. Gak mau untuk ngapa-ngapain. Oke. Kalian ini kan dari kelas 8E ya? Kira-kira apa yang bisa membuat kelas 8E itu bersih? Wangi gitu. Kalau misalnya masuk guru jadi nggak kayak, aduh ini kelas kotor banget. Gimana caranya biar kelas 8E itu bisa bersih? Terutama kita sih piket setiap hari ya. Oke. Mesti Harusnya kebersihan harus tegas. Biar murid-muridnya tuh lebih apa sih? Ya, Lebih menjalani
piket-piketnya. Harusnya juga ada kesadaran diri dari setiap individu buat menjaga kebersihan. Karena menurut aku juga ya, banyak yang nggak sadar kalau mereka itu buang sampah sembarangan, numpahin minuman sembarangan tapi nggak dibersihin. Aku juga mejanya kadang banyak semut karena orang sebelum aku itu biasanya emang numpahin makanan. Jadi kesadaran diri sendiri tuh emang harus ada. Jadi kita harus inisiatif dong ya. Iya, jadi orang harus Oke. inisiatif. Terus pertanyaan selanjutnya. Bagaimana agar kelasmu bisa diatur dengan tentram? Diatur. Caranya? Diatur ya. Itu balik lagi ke diri kita sendiri juga gak sih? Kalau misalnya kita bisa mengatur diri kita sendiri, kelas itu jadi teratur gitu loh. Terus juga kita harus punya ketua kelas yang tegas. Dan Oke. itu kan kita ada pemilihan ketua kelas. Nah, kita tuh milih sesuai sifat-sifat dia, kayak tegasnya, baiknya, ramahnya gitu. Kalau dari Hasna? Ya harus dari inisiatif sendiri. Jangan tunggu ditegur baru tertib kelasnya. Jangan nunggu guru marah-marah baru kita diam. Biasanya kan gitu ya, kayak guru kita nih harus marah-marah dulu baru kelasnya diam. Kita kayak harus mematuhi guru lah sesuai ya kenyataannya harus kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya anak murid tetap nggak bisa dibilangin walaupun kayak ketua kelasnya udah marah-marah gitu gimana? Gimana ya, emang harus ditegur sih kalau udah kelewatan batas, tidak ada inisiatif dari diri sendiri, emang harus ditegur. Mungkin emang harus lebih keras ya, jadi ketua kelas itu memang berat ya pasti ya Kian ya, gimana Kian? Gak apa-apa, nggak berat kok. Jadi ketua Kalian? kelas berat? Nggak berat. Nggak berat. Kita pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih tips supaya kita tidak malas belajar? Apalagi Gen Z nih, kayak HP di kanan, buku di kiri, bukunya didiemin. Relate sih. Iya, Kita bener, malah buka relate. TikTok, terus keterusan, Iya. terus ketiduran. Iya benar. Aduh, kita Bener kan? belajar. bener banget Itu mah setiap hari kalau mulai. Kalau boleh jujur kita banget itu Iya. ya. Kita banget, oke. Tipsnya ya. Iya, tipsnya. Kita harus punya inspirasi sih. Iya benar. Inspirasi diri kita masing-masing. Misalnya kita mau ngejar nilai kayak, Iya. berarti kita nggak boleh main handphone. Kita harus belajar terus belajar. Harus ada tujuannya itu. Nah, kita harus punya tujuan. Jadi orang tuh harus punya pendirian, tujuan. Biasanya semangat belajar karena ada tujuan yang ingin dicapai. Bisa Ya, aja benar. SMA favorit, cita-cita, atau bahkan emang mau membanggakan orang tua ya kan, seharusnya emang kayak gitu sih. Itu biar tips nggak malas belajar. Jadi kalau misalnya mau belajar nih ya malas, itu kayak langsung kepikiran kayak aduh gimana nih kalau aku ngecewain orang tua. Jadi kayak Iya, langsung belajar. iya, paham. Aduh gimana nih kalau peringkat aku turun? Itu kita paling takut Iya sih. betul. Apalagi ke balap gitu kan. Iya, aduh. Relate 8E. Relate. Relate. Karena 8E itu persaingan nilainya Keren. keren banget sih. Yes, Saling keren. membalap satu lap sama lain. Betul banget. Berhubungan tadi Hasna ada nyebut SMA favorit. Iya. Kalian kira-kira mau masuk SMA mana nih? SMA itu kan harusnya yang bagus. Oh, iya. Agar kita kayak lebih disiplin ya kan, terdidik. Menurut aku SMA di Bekasi ini bagus-bagus. Iya. Apalagi ya yang paling semua favorit sih. Ini pasti kalian Pasti semua sih, relate semua dan mau. favorit ya. Iya. 1, 2, 3. tiga. SMA 5. Siapa sih yang gak mau Nggak SMA mau. 5? Favorit, bagus. Itu kayak 90% dari masyarakat SMP 6, malah 99% pasti Iya. mau SMA 5. Iya, itu pasti Tapi kita favorit. kalau mau masuk SMA 5 harus punya prestasi dong. Iya, prestasi. Mau itu prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Jadi kita nggak boleh malas belajar ya, biar Iya. bisa masuk SMA yang kita mau gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu bagaimana pendapatmu tentang pembahasan materi yang diberikan di sekolah? Diana dulu, boleh? Nggak bisa. Nanti. Apa? Hasna dulu deh. Bagaimana pendapatmu tentang pembahasan materi yang diberikan di sekolah? Pembahasan materi yang diberikan di sekolah itu semuanya tergantung kurikulum, Iya, betul. guru, lalu sama tergantung kita suka sama mapelnya Iya, gak sih? gitu. Iya, bener Terus banget. cara guru menjelaskan tentang pelajaran itu kan ada yang ngerti, ada yang enggak. Nah, Mm-mm.
Oke. Yang mungkin membuat kalian nggak ngerti itu apa? Oh, iya. yang buat kita gak ngerti itu biasanya dari cara guru mengajar. Oke, boleh di switch? Boleh, oke. Kita ganti ke orang selanjutnya ya. Kita ganti ke Kita say bye, peserta selanjutnya. say bye dulu Bye ke dulu. Mutiliana. Bye bye. Udah. Oke, kita sudah bersama dengan peserta 8E yang baru. Iya. Boleh perkenalan? Boleh. Jadinya itu nama saya Yenima Ivanil Basua, dipanggil Yenima. Saya dari kelas 8E. Halo Oke. Yemi. Halo. Terus ini siapa Satunya? nih? Nama aku Putri Ayu Saragi, biasanya dipanggil Putri. Oke. Halo Putri. Halo, Putri. Kalau yang ini kayaknya masih ada di sini deh. Iya ya, aku selalu ada menemani kalian semua. Oke, siap. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya sebuah apa ya? Luapan pertanyaan gitu dari kelas 8E. Kenapa sih 8E tidak ada dispenser? Tangan saya pegel nih ngangkat galon. Sepertinya saya tahu ya yang mengirim pertanyaan itu. Mungkin emang keluh kesah 8E itu kayak gitu. Mungkin mereka keausan. Iya, Terus Anak galon gurun. Iya, gurun pasir. Kalau misalnya mereka keausan, terus mereka kayak kadang galon tuh gak ada ya mungkin ya. Terus kayak mereka butuh dispenser. Mungkin emang bendahara belum ada inisiatif untuk membeli, atau memang kayak bendahara emang tujuannya biar anak 8E kuat-kuat, biar gak males. jadi kayak dibiasakan angkat galon gitu loh biar kuat. Oke. Siapa itu yang isi ya? Kalau dari Yemi mah? Oke, menurut saya kelas kita tidak ada dispenser karena banyak orang yang tidak banyak orang yang tidak memasukkan uang kas gitu. Bener Jadinya banget. Nggak bayar uang jarang kas. banget. Iya, nggak bayar uang kas. Jadi Relate, itu relate. aku berharap kita itu bisa semuanya bayar uang kas agar Bener kita banget, bisa bener membeli banget. dispenser. Ya dong, peka bawa bayar uang kas ya, peka. Jadi kayak saking 8S susahnya buat bayar uang kas nih. Jadi nggak ada dispenser. Iya, sebenarnya bukan karena uang kas juga sih. Kelas 8E kan anaknya kayak Petakilan ya. Petakilan. Tangannya itu sangat nggak bisa kemana-mana. diem gitu. Jadinya kayak baru 2 hari udah rusak saya. Udah nggak berbentuk dispenser itu dispensernya. Ayo. Kalau dari Putri gimana nih? Ya sih sama dari itu juga uang kasnya kan jarang Iya. bayar uang kas. Uang kas ya. Oke. Oke, mau ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang kalian sukai tentang pelajaran favorit kalian? Pelajaran favorit. Oke, bisa dimulai dari Yemi mungkin. Oke, pelajaran favoritku itu bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu untuk menambah ilmu pengetahuan kita pastinya. Betul banget. Dan bahasa Inggris itu bisa dipakai kemana saja. Benar banget, penting ya Iya. bahasa Inggris itu bagi kita semua. Iya. Kalau Putri? Lebih ke PJOK sih ya, soalnya PJOK. kan ngelatih Kenapa tuh PJOK? ngelatih Apa? kekuatan gitu, kekuatan. Oke. Seru juga praktek-praktek. Kirain Putri suka kopro, kayang gitu, makanya suka PJOK ya kan? Ternyata enggak. Kalau menurut aku sendiri nih ya, pelajaran tuh kan tergantung gimana cara belajarnya, tergantung kita sesuka apa. Tapi menurut aku TIK itu lumayan seru loh ternyata. Karena kita baru kan, kita kurikulum merdeka Iya, kan, baru benar. ada yang TIK. Seru karena kita tuh kayak lebih mendalami sebuah inian baru, apa sih, teknologi baru. Jadi kayak anak bangsa harus lebih maju, Harus lihat lebih teknologi mengerti baru. gitu ya kan. Siapa tahu karena kita belajar teknologi baru, itu kedepannya kita bisa buat pesawat terbang ya kan, kita nggak Iya. tahu ya kan. Keren. Atau jangan kita bisa bikin manusia bisa terbang. Bisa Wow. ada. my God. Jangan kan nanti ini Putri kalau kita lempar dari atas kayak bisa terbang kok. Oke. Ayo. Ke pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut. Ini kayak sama deh pertanyaannya. Siapa presiden keempat di Indonesia? Siapa presiden keempat? Dari Yemim deh. Dari Yemi. Nanti pertanyaannya beda-beda. Seingat aku, presiden keempat itu adalah PJ Habibie. Bu Megawati. Bukan. Bukan ya? Presiden keempat itu Bapak Gus Dur. Oh, iya. Kamu tahu kan?
kan? Tahu. Mungkin lupa ya Ya, Mi, lupa. manusia Nggak tempatnya apa-apa. bersalah, Maaf ya. nggak apa-apa. Manusia tempatnya lupa dan salah. Nggak apa-apa ya Nim. Presiden Oke. keempat Bapak Gus Dur Abdul Oke. Rahman. Iya. Ini kalian sekolahnya di SMP mana sih? Tentu aja dong di SMP 6 Kota Bekasi. Bagus loh. Gimana sih caranya biar SMP Negeri 6 Kota Bekasi lebih berkembang dan terkenal, tapi terkenalnya bukan karena masalah. Gimana tuh caranya? Masalah. Lebih ke jaga kebersihan aja gak sih, kebersihan. Iya, kebersihan mending sama mungkin yang bandel-bandel itu sekarang kan masuk ke barak ya kan, barak militer ya Terima kan. kasih Pak Dedi, terima kasih. Jadi bisa aja kita kayak masuk ke barak yang mana-mana atau enggak kita inisiatif ya dari yang mau bandel atau yang enggak bandel atau yang biasa aja, itu tingkatin aja prestasi kita. Kita tuh Biar- harus sadar diri. harus sadar diri loh. Sadar diri. Ngapain bandel? Karena bandel itu gak ada hasilnya. Kalau kita pinter tentu banyak dong hasilnya. Jadi harusnya murid SMP 6 bisa lebih berprestasi biar SMP 6 namanya tetap baik. Oke, kalau dari Yemima nih gimana nih? Aku sama kayak Hasna, SMP 6 ini kebanyakan ya terkenal karena masalah ya kan. Masalah. Jadi itu kita itu menginginkan bahwa SMP 6 Kota Bekasi ini itu mempunyai banyak prestasi agar kita itu bisa lebih berkembang dengan pelajarannya gitu. Gitu. Setuju. Kalau misalnya buat anak-anak yang males dibilangin nih, tapi dia pengen dapat prestasi, itu gimana sih cara ngasih tahu supaya mereka tuh sadar diri? Sadar diri. Ubah aja inisiatif diri sendiri kayak Oke. harusnya sih mereka sadar ya kalau mereka udah bandel terus mereka mau berprestasi itu kan inisiatif dari diri sendiri kan. Betul ya. banget, betul. Udahlah aku nggak mau bandel-bandel lagi takut masuk barak Iya. contohnya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kita mau pertanyaan apa ya? Kayak apa nih? Apa tuh? Sebentar. Dikit ya ngasih pertanyaan kelas 8E. Wow, parah. Mungkin emang 8E kurang punya Instagram. Iya, kurang. Maaf ya teman-teman semuanya. Guys. Gak apa-apa. Apa kesan pertama kalian saat melihat guru-guru di SMP Negeri 6 Kota Bekasi? Jujur ya, gak boleh bohong. To be honest, Iya. dari hati berarti Iya, ya. dari hati. Ya menurut aku sih ya pertama kali aku lihat guru SMP 6 Kota Bekasi itu kayak wah, guru ini tuh sangat keren dan berpengalaman gitu ya kan. Dan aku berharap guru ini itu bisa membimbingi aku sampai mendapatkan SMA yang bagus tentunya ya Bener kan. banget sih, iya. Nah dan tapi ada sebagian guru yang tidak aku suka karena ya mungkin aku orangnya tidak terlalu suka guru yang tegas, yang suka marah-marah Mungkin gitu. Gen Z itu hatinya lembut ya, apalagi Iya. kita selembut cloud bread kalau tahu. bread. Kalau Putri gimana? Kalau pertama tuh nggak kayak ramah-ramah ya, baik-baik. Terus Iya. kadang suka ngasih nilai tambahan Kenapa tuh Putri? gitu. Oke. Kalau dari Hasna Kalau gimana? dari aku kalau first impression atau kayak pandangan pertama pasti kita kayak kaget, takut ya kan. Pasti benar. awal MPLS atau awal masuk kelas 7 itu kita kayak ini gurunya galak gaya. Itu pasti kayak gitu kan, ada perasaan banget, dari pasti. diri Iya, bener banget. Iya, benar. Tapi sebenarnya setelah kita mengenal, kita mengikuti pelajarannya yang cukup lama, biasanya setahun, itu nggak galak sih, biasa aja, lebih ke Iya, tegas ya, emang udah kewajiban terbiasa dari guru. gitu. Mm-mm. Berarti kalau misalnya buat anak Gen Z yang nggak suka guru-guru yang tegas, itu sebenarnya guru-guru tegas itu baik. Iya, guru tegas itu baik. Dia ingin membawa kita supaya kita tuh disiplin, disiplin. mandiri, jadi nggak menye-menye Iya, guys. bener banget tuh, Menye-menye. Oke. Bener banget. Selanjutnya, apa pelajaran paling berharga yang kalian dapatkan di sekolah? Pelajaran paling berharga yaitu kayak di sekolah ini aku banyak melihat sikap tolong menolong itu ya, banyak Iya, itu banget di sekolah paling ini. keren Keren loh banget. SMP 6 itu bisa saling tolong menolong. Kalau Betul dari banget. kalian? Ya kalau dari aku sih ada sebagian orang yang membuang sampah pada tempatnya itu sudah membersihkan lingkungan. Aku sangat bangga banget. Iya, bener Tapi banget. untuk yang belum melakukan kegiatan itu, aku berharap kita semua bisa menjaga lingkungan agar sekolah ini tuh bisa lebih terkenal akan Bener baiknya. banget, bener bener banget banget, sih. bener banget. Apalagi kita kan lagi SMP kan lagi ikut Kegiatan lomba Adiwiyata. Adiwiyata. Bener banget bener tuh. banget. Itu kegiatan yang sangat bagus ya menurut Iya, aku. bagus. Keren banget. Keren banget.
masuk lomba adiwiyata tingkat apa? Tingkat Nasional. Bangga banget gak sih kita semua sama Bangga dong. Keren loh SMB6. Oke. Udah? Oke, sudah ya. Sekian podcast dari kelas 8 kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum